Selamat pagi adik-adik. Halo, ketemu lagi sama Kak Roni ya. Nah, Kak Roni harap kalian tetap semua sehat dan baik-baik saja. Gimana rapot kalian? Pasti bagus-bagus kan? Nah, adik-adik, saat ini kan pemerintah menganjurkan semua warga untuk tetap di rumah saja ya, melihat keadaan COVID yang semakin meningkat. Jadi kita harus taat pada anjuran pemerintah, kita di rumah saja. Ya, walaupun kalau terpaksa keluar harus pakai masker double ya, tidak boleh malas pakai masker. Karena apa? Karena kita selain menjaga untuk diri sendiri, kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi supaya tidak kena COVID. Oke ya, jadi ingat, kalau keluar rumah pakai masker double, kalau bisa ya tetap di rumah saja. Nah, jadi minggu ini kita mau sekolah minggu online lagi. Semoga kalian tidak bosan, semoga kalian tetap rajin beribadah kepada Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sampai pada saat ini, sehingga kami dapat tetap sehat, kami dapat tetap hidup dengan baik. Sekarang kami mau sekolah minggu online. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami supaya kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jadi sekarang kita nyanyi satu pujian dulu, oke? Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Nah, jadi gimana pujian yang tadi? Asik kan? Jadi, walaupun tetap di rumah saja, kita tetap harus semangat. Ya? Oh ya, Kak Roni mau menyapa dua murid Kak Roni yang baru, Petra sama Karen. Petra, gimana kabarnya? Di Kalimantan. Petra ini di Kalimantan, jauh sekali dari sini. Ya, mungkin di sana COVID-nya tidak seganas di Pulau Jawa. Kak Roni harap Petra baik-baik saja ya. Lalu Karen ini ada di Surabaya. Bagaimana kabarnya? Semoga
Karen juga baik-baik saja. Nah, adik-adik, minggu ini ceritanya tentang cerita yang baru ya, karena kita sudah evaluasi minggu lalu. Minggu ini cerita yang baru, yaitu dari kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini mau bercerita tentang Ibu Deborah. Siapa Ibu Deborah itu? Wah, ceritanya asik ya. Tapi sebelum dengar cerita, kita mau menyanyikan satu lagu dulu. Oke? I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. You are always with me, Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan, ya. Seperti Tuhan sudah menjaga kita sepanjang minggu ini, sehingga kita tetap hidup dengan baik, hidup dengan sehat. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Tapi kita nyanyi satu lagu dulu. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima
Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Persembahan yang kami berikan dengan tulus, kiranya Tuhan berkati, supaya berguna, supaya bermanfaat bagi semua kepentingan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya disampaikan oleh Kak Philip. Ya, kalian yang ikut camp online pasti sudah kenal Kak Philip itu siapa. Orangnya tinggi besar, lucu, kalau cerita bagus sekali. Ya, nah tapi sebelum kita mendengarkan firman, Kak Roni ini punya permintaan, Kak Roni punya tugas untuk kalian. Nah, tugasnya apa? Nanti ada di akhir video. Jadi kalian dengarkan, kalian nonton, nanti di akhir video Kak Roni sampaikan tugasnya. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, Tuhan sertai kami agar firman yang akan kami lihat, kami dengar, sungguh-sungguh dapat kami masukkan dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik semua dimanapun kalian berada. Wow, Kak Philip sangat senang sekali karena Kak Philip bisa mendapatkan kesempatan untuk membawakan cerita firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah adik-adik, meskipun sampai saat ini kita masih melakukan ibadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing, tapi jangan sampai hal ini mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu baik sama kita. Dia terus memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar tentang cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu selama firman Tuhan ini berlangsung, Kak Philip sangat berharap supaya adik-adik bisa duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan fokus. Jangan sampai adik-adik melakukan hal-hal yang lain, jangan sampai ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama berpetualang melihat tentang kebesaran Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Dan hari ini kita masih akan membahas tentang kisah dari bangsa Israel. Dan dalam petualangan hari ini kita akan menemukan orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Mau tahu siapa dia dan mau tahu tentang cerita hari ini? Nah, cerita hari ini semuanya terdapat di dalam Alkitab ya adik-adik. Cerita hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5. Nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah ya. Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5. Yuk sama-sama kita siap-siap untuk pergi berpetualang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang Kak Philip akan mengajak kita untuk mengetahui salah satu tempat dari ke-12 suku Israel. Nama tempat itu adalah Pegunungan Efraim, yang lebih tepatnya berada di antara kota Rama dan kota Betel. Nah, yuk sama-sama kita cari tahu tentang tempat ini.
Wow, adik-adik, pada saat itu tempat ini mempunyai sebuah pohon yang sangat tinggi dan sangat tua. Nama pohon itu adalah pohon kurma Deborah. Wow, adik-adik, pada masa itu banyak sekali orang-orang yang datang ke pohon ini karena pohon ini adalah menjadi salah satu tempat untuk orang-orang itu diadili. Hingga sampai satu ketika ada seorang perempuan yang bernama Deborah, istri Lapidot. Wow, Deborah ini adik-adik yang nantinya akan menjadi salah satu pengganti Yosua dan juga akan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Wow, adik-adik, makanya pada saat itu orang-orang sangat sering datang ke tempat pohon kurma ini karena di sana mereka bisa mendapati nasihat dari Ibu Deborah dan juga mereka bisa diadili di sana. Wah, adik-adik, tapi tahu nggak sih, pada masa itu ada salah satu raja Kanaan yang tinggal di sebelah utara sana, yaitu kota Hasor, yang ingin kembali menindas orang Israel. Nama raja itu adalah Raja Yabin. Wah, adik-adik, pada masa yang lalu tempat di bagian utara ini telah dimusnahkan atau telah dihancurkan oleh Yosua. Tapi adik-adik, ketika itu Raja Yabin ingin kembali membangun kota-kota yang telah dihancurkan oleh Yosua pada saat itu. Dan meskipun pada saat itu di antara kota-kota yang telah dihancurkan ada satu suku yang tinggal, yaitu suku Naftali, maka Raja Yabin pun berkomitmen, Raja Yabin pun siap untuk mau membangun kembali tempat yang telah dihancurkan itu. Nah, tapi sayangnya adik-adik, orang-orang yang berada di suku Naftali ini tidak berani melawan Raja Yabin karena Raja Yabin ini mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Bayangkan saja, dia mempunyai panglima yang hebat yang bernama Sisera, dan juga dia mempunyai pasukan-pasukan tentara dan juga mempunyai 900 kereta besi atau kereta perang. Wah, sehingga ketika orang-orang yang tinggal di suku Naftali pada saat itu tahu, mereka sangat ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Sehingga mereka membiarkan Raja Yabin membangun kembali kota-kota yang telah dihancurkan oleh Yosua pada saat itu. Tapi adik-adik, Raja Yabin ini tidak hanya menindas suku Naftali, tapi dia menindas juga beberapa suku lain. Di antaranya adalah suku Zebulon dan suku Isakar. Wah, adik-adik, betapa jahatnya ya Raja Yabin ini ya. Tapi tahu nggak sih adik-adik, Tuhan sengaja melakukan hal ini terhadap orang Israel. Karena pada masa itu orang Israel melupakan Tuhan dan dia kembali menyembah berhala. Aduh, adik-adik, padahal kan hal ini kan tidak disukai oleh Tuhan ya, tapi bangsa Israel kembali melakukan hal itu. Nah, singkat ceritanya adik-adik, pada saat itu Ibu Deborah sangat tahu dan sangat paham tentang pergumulan atau kesedihan dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini sedang ketakutan karena Raja Yabin sedang menindas mereka. Dan pada saat itu di bawah pohon kurma, Ibu Deborah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa menolong suku Naftali ini. Dan pada saat itu pun orang-orang yang melihat Ibu Deborah berdoa, orang Israel pun juga ikut berdoa, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan pun akan menolong mereka nih adik-adik, dan akan membantu mereka. Nah adik-adik, pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Deborah, dan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengirimkan seorang pemimpin dari suku Naftali yang bernama Bapak Barak. Bapak Barak ini tinggal di kota Kedes di sebuah suku Naftali itu adik-adik. Tuhan berjanji kalau Tuhan akan menyerahkan panglima Sisera dan tentara-tentaranya ke dalam tangan Bapak Barak ini.
Wah, setelah Ibu Deborah mendengar perintah Tuhan atau firman Tuhan, akhirnya Ibu Deborah pun mengirim salah satu utusannya untuk segera cepat-cepat pergi ke tempat Bapak Barak. Setibanya di sana, utusan Ibu Deborah pun memberitahu kalau Bapak Barak, ayo cepat-cepat, kamu dipanggil Ibu Deborah. Wah, adik-adik, ketika mendengar hal itu, akhirnya Bapak Barak cepat-cepat pergi ke tempat Ibu Deborah. Setibanya di sana, adik-adik, akhirnya Barak pun menanyakan, halo Ibu Deborah, saya sudah tiba. Ibu, kenapa Ibu memanggil saya? Wah, Ibu Deborah pun langsung meminta Barak untuk duduk. Dan akhirnya Ibu Deborah memberitahu tentang firman Tuhan kepada dia kalau ada perintah Tuhan yang harus dilakukan. Firman Tuhan itu berisi seperti ini adik-adik. Tuhan mau supaya Bapak Barak ini mengumpulkan 10.000 orang dari suku Naftali dan suku Zebulon. Dan setelah dikumpulkan, Tuhan mau supaya Barak mengajak mereka naik ke atas gunung yang bernama Gunung Tabor. Wow, setelah itu Tuhan akan berjanji kalau dia akan menyerahkan Panglima Sisera dan tentara-tentaranya ke dalam tangan Barak. Karena pada saat itulah Tuhan akan menggiring mereka atau membawa mereka, Panglima Sisera dan tentara-tentaranya ini, masuk ke sungai Kison. Wah, ketika mendengar hal itu, adik-adik, Bapak Barak sempat terdiam dan dia sangat takut. Karena kalau dia pergi sendiri untuk berperang, dia nggak berani. Akhirnya, Bapak Barak pun meminta kepada Ibu Deborah supaya Ibu Deborah ikut bersama dengan dia. Dia mengatakan seperti ini adik-adik, Ibu Deborah, saya mau pergi kalau Ibu ikut bersama dengan saya. Tapi kalau Ibu nggak mau ikut, saya nggak mau pergi deh, Bu. Wah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya Ibu Deborah mengatakan seperti ini. Oke, Barak, saya akan pergi bersama dengan kamu. Tapi kemenangan Panglima Sisera nanti tidak akan kamu dapatkan ya. Karena kemenangan ini akan diberikan kepada salah satu seorang perempuan. Akhirnya adik-adik, dengan siap dan dengan berani, Bapak Barak dan Ibu Deborah segera pergi ke suku Naftali dan suku Zebulon. Di sana akhirnya Barak pergi untuk mengumpulkan 10.000 orang laki-laki dari kedua suku ini. Dan setelah mereka dikumpulkan, Ibu Deborah pun memberitahu mereka tentang perintah yang Tuhan mau supaya mereka lakukan, yaitu mereka diminta untuk pergi naik ke Gunung Tabor. Wah, awalnya mereka sempat takut adik-adik, tapi ketika Ibu Deborah berkata kalau Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka kalau mereka taat, makanya mereka yang tadinya takut menjadi berani dan mereka bersiap untuk segera bergegas pergi menuju ke Gunung Tabor. Adik-adik tahu nggak, pada saat itu Panglima Sisera mendengar kalau Barak dan para pasukannya akan pergi naik ke Gunung Tabor. Di sana Panglima Sisera hanya menertawakan apa yang akan dilakukan Barak. Mereka naik ke Gunung Tabor, mereka sok berani. Padahal kan mereka nggak bisa berperang. Lihat aku adalah seorang panglima dan aku mempunyai 900 kereta besi. Pasti mereka kalah. Wah adik-adik, padahal ya adik-adik Kak Pilih kasih tahu nih, Panglima Sisera itu sebenarnya tidak tahu kalau dia akan dikalahkan oleh Tuhan. Akhirnya adik-adik dengan kesombongan Panglima Sisera, mereka pun dia dan pasukan-pasukannya pergi menuju ke sungai Kison. Wah, dari atas Gunung Tabor adik-adik, Ibu Deborah dan Bapak Barak bisa melihat, wah sebentar lagi Panglima Sisera dan tentara-tentaranya akan masuk ke sungai Kison.
Maka di saat itu adik-adik Ibu Deborah langsung memerintahkan, "Halo semuanya, kalian siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan berperang." Wah, setibanya Panglima Sisera dan pasukan-pasukan di Sungai Kison, akhirnya Bapak Barak dan pasukan-pasukannya pergi untuk menyerbu mereka dari belakang Gunung Tabor. Akhirnya adik-adik, Panglima Sisera pun sangat ketakutan dan para tentaranya juga merasa takut karena Tuhan pun juga ikut serta di dalam peperangan itu adik-adik. Singkat cerita, karena Panglima Sisera takut, dia akhirnya loncat dari keretanya dan segera lari untuk menjauhkan dirinya dari Barak dan para pasukannya. Dan para tentaranya pun ketika melihat Panglima Sisera lari, dia juga ikut turun dan lari. Tapi Barak dan para pasukannya tidak membiarkan mereka lari. Akhirnya para tentaranya pun berhasil dikepung dan dibunuh oleh Barak dan pasukan-pasukannya. Tapi adik-adik, Panglima Siseranya berhasil lolos nih. Eits, tapi jangan khawatir, ada masanya Panglima Sisera itu kecapean. Akhirnya, karena dia sudah capek lari, dia sampai tiba di salah satu rumah dari seorang bapak yang bernama Heber. Wah, bapak ini mempunyai istri yang bernama Yael. Wah, ketika sampai di rumah Bapak Heber, Panglima Sisera ini sangat senang karena dia mempunyai seorang teman. Karena dia tahu Bapak Heber ini adalah seorang teman baik dari Raja Yabin. Wah, pada saat itu akhirnya Bapak Heber pun menyuruh istrinya, siapa tadi nama istrinya? Ya, Yael, untuk menjamu, untuk melayani si Bapak Sisera ini. Dan akhirnya pada saat itu istri dari Bapak Heber ini memberikan segelas susu kepada Panglima Sisera. Dan Panglima Sisera pun pada saat itu segera meminumnya. Dan Panglima Sisera meminta bahwa dia mau bobo, mau istirahat karena dia kelelahan setelah berlari jauh-jauh. Akhirnya adik-adik, Panglima pun itu bobo. Tapi sebelum dia bobo, dia berpesan supaya kalau ada yang menanyakan dia, bilang saja tidak ada. Karena dia takut dibunuh oleh Barak dan para pasukannya. Wah adik-adik, setelah itu Panglima itu bobo. Tapi adik-adik, hal yang luar biasanya, karena Ibu Yael ini berpihak kepada Deborah dan Barak, dia melakukan apa yang kita tidak duga-duga. Pada saat Panglima Sisera bobo, akhirnya Ibu Yael ini pun membunuh Panglima ini dengan cara memukul kepalanya dengan satu alat yang namanya patok. Wah, akhirnya Panglima Sisera pun mati. Dan setelah kabar ini didengar oleh Barak, akhirnya Barak pun segera pergi ke tempat Ibu Yael. Dan Ibu Yael pun mengatakan, "Ayo Bapak Barak, juga lihat, saya sudah membunuh Panglima Sisera ini." Wah, pada saat itu adik-adik, benar ya yang dikatakan Deborah, kalau pada saat itu kemenangan akan jatuh di dalam tangan seorang perempuan. Dan perempuan ini bernama Ibu Yael. Wah, adik-adik, setelah mereka semua tahu kalau tentara Israel menang dan juga Bapak Panglima Sisera mati, akhirnya orang-orang itu sangat bersuka cita dan bergembira karena mereka bisa mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan pada saat itu adik-adik, Ibu Deborah pun berdoa dari atas Gunung Tabor dan dia bersyukur karena Tuhan telah memberkati mereka, melindungi mereka, dan memberi mereka kemenangan. Wow, adik-adik, kisah hari ini sungguh luar biasa ya. Kita bisa melihat tentang kemenangan dari bangsa Israel. Tuhan berikan. Nah, kira-kira apa sih bisa kita pelajari
Nah, hari ini adik-adik kita belajar bersama-sama kalau kita tahu Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan di saat kita mengalami kondisi yang sulit, yang susah, tapi ketika kita taat sama Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita atau kesedihan kita. Asal apa? Asal T-A-A-T, taat sama Tuhan. Nah, jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus selalu taat terhadap perintah firman Tuhan ya. Jangan sampai ketika kita sedih, ketika kita susah, malah kita nggak mau datang kepada Tuhan, dan malah kita nggak mau berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita sedih, susah, kita harus selalu doa kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Tapi jangan melakukan hal itu di saat kita sedih doang loh ya. Tapi di dalam setiap kehidupan kita harus selalu menjadi anak Tuhan yang baik, yang the best, dan juga menjadi anak Tuhan yang T-A-A-T, taat. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bisa selalu mengingat, melakukan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kita. Ingat ya, kita harus selalu menjadi anak Tuhan yang T-A-A-T sama firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur karena kami belajar dari satu kisah yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada bangsa Israel melawan Panglima Sisera dan pasukan-pasukannya. Tuhan, dari kisah ini kami belajar kalau kami sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan mau. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, dan anak yang taat sama perintah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan rasa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman yang tadi kalian lihat, kalian tonton? Seru kan? Bagus kan? Nah, bagaimana kelanjutannya? Ada di minggu depan. Ya, nah sekarang Kak Roni mau sampaikan tugas yang harus kalian lakukan ya. Jadi Kak Roni minta kalian kumpulkan video tentang talent kalian, tentang bakat kalian ya. Kalian pintar gambar, kalian pintar nyanyi, pintar main musik, malah ada yang bisa main wushu. Tahu wushu kan? Kayak orang main silat, itu ada di sekolah minggu kita ya. Jadi tolong kalian kumpulkan, nanti Kak Roni tayangkan, dan bagi setiap video yang ditayangkan ada hadiahnya ya. Kalau bisa mulai minggu depan tolong kumpulkan ya. Oke. Halo teman-teman, mari kita memujikan satu lagu Jesus is my best friend. Ikuti gerakan kita ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always
Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sepanjang kebaktian online kami. Kiranya Tuhan tetap pelihara kami sepanjang minggu depan. Tuhan jagai kami, jagai keluarga kami, lindungi kami dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa-doa kami, sertai kami ya Tuhan, belas kasihan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. God bless you.